Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Sekarang kita akan membahas sifat-sifat penting pengujian hipotesis. Ini masih masuk ke dalam bagian pengujian hipotesis statistik. Ya. Jadi ini sifat-sifat penting dari uji hipotesis, yaitu yang pertama adalah bahwa error tipe 1 dan 2 itu saling berkaitan. Kalau kita turunkan salah satu, maka yang lain akan meningkat. Ya, kalau misalkan dari dua grafik ini, kita geser daerah kritisnya, maka probabilitasnya akan meningkat 1 dan berkurang 1 tentunya ya. Nanti kita lihat dari grafiknya ya, dari gambarnya. Lalu yang kedua, error tipe 1 yang bisa kita sesuaikan dengan menyesuaikan nilai kritis. Namun kembali lagi ke yang satu, semakin kecil error tipe 1, semakin besar error tipe 2. Lalu kalau kita tingkatkan ukuran sampel, maka grafiknya akan semakin menyempit. Tentunya alfa dan beta, error tipe 1 dan tipe 2 akan berkurang. Dan yang terakhir, jika hipotesis 0 pada kenyataannya adalah salah, maka error tipe 2 maksimum nilainya saat nilai sebenarnya dari parameter mendekati nilai yang dihipotesiskan. Semakin besar jarak antara nilai sebenarnya dan nilai yang dihipotesiskan, beta akan semakin kecil. Mari kita lihat ya. Misalkan pada contoh kasus resistor lagi, kita ingin menguji hipotesis nolnya mu sama dengan 68 dan hipotesis alternatifnya mu tidak sama dengan 68. Pertama kita ambil batas 67 dan 69 sebagai daerah kritis. Misalkan standar deviasinya 3,6, N-nya 36, maka dari central limit theorem untuk rata-rata sampel itu akan mempunyai standar deviasi 0,6 ya. Sigma per akar N, 3,6 per 6. Jadi dapat 0,6. Nah, yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, untuk tipe 1 adalah probabilitas kita menolak H0 saat H0-nya adalah benar. Ya, kalau dilihat di gambar, saat sampelnya jatuh di sisi kiri atau kanan ini, maka kita akan menolak H0 padahal dia masih ada di dalam distribusinya probabilitas H0, yaitu mu sama dengan 68. Didapat 0,95. Nah, kalau kita ingin menurunkan, kita bisa menaikkan ukuran sampel kita. Ya, menaikkan, di sini naikin jadi 64, maka Z-nya akan melebar dan nilai alfanya akan mengecil. Ya. Jadi tadinya standar deviasinya 0,6, maka dia akan turun jadi 0,45. Semakin kecil standar deviasi, kurva kita akan semakin lancip. Semakin lancip, tadi 67 dan 69-nya maka akan jatuh di semakin jauh. Ya. Nah, tentunya misalkan dalam penelitian kita ada batasan min resistor itu nggak boleh di atas 70. Resistor itu nggak boleh di atas 70 kilo ohm. Maka dari itu kita tentukan hipotesis alternatifnya mu sama dengan 70. Nah, beta itu error tipe 2 adalah probability nilai sampel kita itu jatuh di daerah penerimaan H0 saat kenyataan sebenarnya adalah 70. Saat pada kenyataan sebenarnya adalah mu sama dengan 70. Ya. Saat mu 70 ada kemungkinan bahwa sampel kita akan menghasilkan nilai angka misalnya 68,5 atau 68,75 ini ya. Nah, itu adalah error tipe 2. Nilai Z yang sesuai pada saat H1 benar, ya kita hitung lagi. Z1 sama dengan X dikurangin mu, X1 bar dikurangin mu, dibagi sigma per akar N. Z2 sama dengan X2 bar dikurangin mu, dibagi sigma per akar N. Mu di sini adalah mu 1 yang baru.
ganti 70 didapat Z1 negatif 6,67 dan Z2 negatif 2,22. Ya, daerah penerimaan H0 itu adalah 67 sampai 69. Kita gantikan negatif 6,67 sampai negatif 2,22. Ini kalau kita tulis probability X bar itu antara 67 dan 69 ya. Didapat hasilnya adalah 0,0132. Jadi terdapat probabilitas 0,0132. Kita tidak menolak mu 68, padahal saat sebenarnya mu-nya itu sama dengan 70. Ya. Ini kita yang kita tinjau adalah selalu mean sampel ya, bukan nilai sampelnya, tapi mean sampel, rata-rata dari sampel. Dibandingkan dengan mean populasi. Nah, semakin dekat nilainya tadi bukan 70, misalkan kita perlu sesensitif ini. Kita nggak mau salah dari 68,5 dan 68. Nanti perhitungan kita akan kacau gitu. Maka kita perlu menggeser yang tadi 70 ke 68,5. Yang mana akan meningkatkan error tipe 2 kita. Jadi kalau kita hitung, given mu-nya itu saudara 68,5. Kita hitung lagi Z-nya. Dari negatif 3,33 sampai 1,11. Ternyata probabilitasnya adalah 0,8661. Yang pada artinya apa? Artinya sampel kita, pengujian statistik kita tidak akan bisa membedakan nilai 68 dan 68,5. Itulah artinya. Jadi kalau kita perlu sesensitif ini, ya kita tentukan dulu H1-nya 68,5 agar kita mengetahui hipotesis alternatif kita dan kita ya sesuai dengan keputusan kita. Kalau misalnya untuk alat-alat sederhana, ya beda dari 68 ke 75. Baru misalkan 75 baru alatnya akan tidak sesuai. Nah, itu baru kita gunakan. Kalau misalnya untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, untuk elektronika, mikroelektronik, microchip, itu butuh yang sangat teliti. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya si resistor dari perusahaan ini ya tidak bisa kita gunakan. Karena kita tidak bisa membedakan 68 dan 68,5. Kalau itu untuk microchip misalkan.